Menurutku jangan pernah beli perusahaan dengan dividen jumbo, tapi malah perusahaan tuh kinerjanya lagi menurun. Mari kita bahas. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh ngelirik salah satu perusahaan di sektor retail fashion ya, yaitu Ramayana. Jadi sektor retail fashion ini biasanya membagikan dividen yang gede banget guys, sampai dengan 10%. Contohnya itu Ramayana dan Matahari ya, kita ambil dua contoh aja. Nah perusahaan itu membagikan dividen gede banget, dan aku tertarik Ramayana karena pertama memang dividen tinggi, yaitu 8%. Kemudian yang kedua, dia tuh nggak punya hutang, jadi kayak cashnya tuh melimpah gitu. Tapi alih-alih bahwa cash melimpah itu tidak selalu dan selamanya baik ya. Kadang cash yang terlalu disimpan terlalu lama itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari karena tidak dialokasikan ke investasi-investasi yang lebih produktif ya. Bisa jadi uangnya jadi inflasi menurun, dan juga kepercayaan investor terhadap manajemen Ramayana itu tuh jadi malah ragu gitu, kayak ini tuh niat gak sih uangnya mau diapain, kenapa nggak digunain untuk investasi atau buka gerai baru gitu. Malah di daerahku di Cirebon itu Ramayana malah tutup gitu, malah pindah ke daerah barat, ke daerah Palimanan gitu, daerah sananya jauh. Jadi saya harus menelan bil pahit bahwa aku membeli Ramayana memang di harga sekitar waktu itu 600 perak per lembar ya, tapi aku jual di harga sekitar ya 450 sampai 500-an. Jadi aku loss memang sekitar 20%-an, tapi walaupun memang loss aku dapat dividen sekitar ya juga 20% juga, karena memang aku time time frame holding periodnya itu lama ya, sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi menurut aku 0-0 akhirnya aku dapat Ramayana dengan dividen yang oke, tapi juga capital gain-nya tuh kayak minus, jadi kayak aku nggak dapat apa-apa selama 3 tahun. Kalau dihitung-hitung malah minus karena memang faktor inflasi dan kesempatan-kesempatan yang lain di saham yang lain yang mungkin dividen gain-nya itu lebih besar gitu. Jadi saran aku bagi teman-teman yang mencari dividen hunter atau saham dengan dividen yang besar gitu, coba perhatikan juga laporan keuangannya, apakah perusahaan ini lagi sunset atau bisa bertumbuh ke depannya. Jadi selain mendapatkan dividen, pastikan perusahaan ini paling tidak tuh stabil atau bertumbuh sekitar ya 5% atau 6% per tahunnya, oke lah. Kalau malah minus ya jangan dibeli. Semoga bantu.